Ya, sekarang berada pada semester 8. Umum melakukan penelitian tentang studi pemeriksaan kondisi jembatan Wellmina menggunakan metode bridge management system. Jadi menyangkut jembatan hari ini, yang satu menyangkut dengan sumber daya air, yang satu mengenai jembatan. Sebagai ketua tim penguji pada saat ini adalah Bapak Dr. Asriel MSI. Bapak Asriel ada kondisi emergensi sehingga sudah meminta izin harus ke rumah sakit, sehingga saya akan ambil alih untuk sidang skripsi pada saat ini. Kemudian anggota penguji saat ini adalah Ibu Adriana Simlaideku, SPD MSI. Oke, sebagaimana mekanisme yang tadi sudah dilakukan oleh saudara email, saudara Umbu Hamdu Maramba Leonardo Kapita, saya ingin tanya, kamu dalam kondisi sehat jasmani rohani? Siap, Bapak. Jasmani maupun siap untuk diuji saat ini? Siap, Bapak. Oke. Ini berapa hari tidak tidur? 4 ya. Ya, karena dikejar terus. Iya, Bapak. Harus dikejar terus dia sama email. Kamu tidak segera selesai, maka lewat ya. Siap. Ya, saya berharap bahwa kamu dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga bisa mengikuti ujian skripsi pada saat ini. Oke, waktu yang akan diberikan kepada Anda untuk presentasi adalah 10 menit. Sekali lagi 10 menit. Mohon digunakan dengan baik. Menyampaikan hal-hal yang penting, pokok masalahnya, metode yang Anda gunakan, dan lebih banyak penekanan menyangkut dengan hasil penelitian. Kemudian setelah itu nanti kita akan masuk dalam babak pertanggungjawaban, di mana saya akan memberikan kesempatan kepada penguji saat ini untuk menanyakan, mengklarifikasi, atau memberikan masukan saran penyempurnaan daripada tulisan skripsi Anda. Oke, waktu dan kesempatan saya berikan sebelumnya kepada Umbu Hamdu Maramba Leonardo Kapita. Oke, 10 menit dari sekarang. Siap, mohon izin saya pamit duluan ya. Siap Pak Aryono. Makasih banyak Pak Aryono. Nanti kami dari program. Siap. Terima kasih banyak. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bapak. Saya juga ikut dari HP saja ya. Siap Pak Paul, siap. Kalau sudah ke jam pulang jadi beta ikut HP saya. Siap. Oke, terima kasih Komandan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kajian saya dalam sidang skripsi pada siang hari ini. Oke. Oke, sebelum saya membahas, saya menyapa Bapak Dr. Jakobus J. Mesak selaku anggota penguji saya, dan Ibu Adriana Deku, SPD MSI selaku anggota penguji saya. Baik, saya akan mempresentasikan judul dari penelitian saya adalah studi tentang pemisahan kondisi jembatan Noel Mina Pulau Timur menggunakan metode BMS atau Bridge Management System atau Sistem Manajemen Jembatan. Oke, baik, dari latar belakang, yang pertama, jembatan adalah bagian yang terpenting dari suatu sistem jaringan jalan karena pengaruhnya yang berarti bila jembatan runtuh atau jika tidak berfungsi dengan baik. Dikarenakan jembatan adalah suatu bangunan yang dibangun untuk melalui rintangan, contohnya seperti sungai, laut maupun lalu lintas lainnya. Oke, selanjutnya adalah BMS 1993. Ini adalah metode atau pedoman yang digunakan di Indonesia yang diadopsi dari Australia untuk manajemen jembatan. Oke, selanjutnya itu adalah kondisi jembatan. Berbicara juga tentang BMS, kita juga harus mengerti dengan kondisi jembatan.
Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan kondisi jembatan. Itu nanti saya akan jelaskan, tapi saya memberikan penjelasan bahwa pemeriksaan kondisi jembatan ini ada terdiri dari 4, yaitu adalah pemeriksaan inventaris, pemeriksaan detail, pemeriksaan rutin, dan pemeriksaan khusus. Kemudian ada isu penelitian. Isu penelitian ini terdapat dalam judul saya dan saya jelaskan dalam identifikasi masalah. Objek penelitian dilakukan di jembatan Olmina Pulau Timor. Selanjutnya, dikarenakan jembatan merupakan struktur yang melintasi sungai atau penghalang lalu lintas lainnya, yang mana mengakibatkan mengganggu kenyamanan masyarakat lalu lintas dan terganggunya hubungan perekonomian. Jadi penting artinya bila pemeriksaan jembatan merupakan bagian dari sistem manajemen jalan. Pemeriksaan jembatan adalah meyakinkan bahwa jembatan berada dalam keadaan aman terhadap pemakai jalan dan juga untuk mengamankan nilai investasi jembatan itu. Selanjutnya identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama, belum ada data terbaru hasil pemeriksaan komponen-komponen jembatan Olmina Pulau Timor. Yang kedua, belum ada data terbaru mengenai penyusunan program prioritas komponen-komponen jembatan Olmina Pulau Timor. Yang ketiga, jembatan Olmina merupakan jalan arteri nasional Pulau Timor sehingga penting untuk mengetahui kondisinya. Keempat, jembatan Olmina juga sangat penting karena bila kondisi jembatan buruk maka akan sangat berpengaruh terhadap aspek yaitu ekonomi, wisata maupun kepentingan negara. Berbicara tentang identifikasi masalah, penulis menarik rumusan masalah yaitu ada 2. Yang pertama, bagaimana kondisi jembatan Olmina Pulau Timor berdasarkan hasil pemeriksaan komponen-komponen jembatan menggunakan metode BMS atau Bridge Management System. Yang kedua, bagaimana cara penanganan pemeliharaan jembatan yang sesuai berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi jembatan Olmina Pulau Timor dengan menggunakan metode BMS. Kita lanjut ke tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui kondisi jembatan Olmina Pulau Timor berdasarkan hasil pemeriksaan komponen-komponen jembatan menggunakan metode BMS. Kedua, untuk mengetahui cara penanganan pemeliharaan jembatan yang sesuai berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi jembatan Olmina Pulau Timor dengan menggunakan metode BMS. Batang masalah bisa dilihat pada slide. Manfaat penelitian ada terdiri dari 2, teoritis dan praktis. Selanjutnya, ini adalah penelitian yang relevan. Yang pertama dari Hasuti 2006, penerapan metode BMS pada jembatan rangka, studi kasus jembatan rangka Andalas. Yang kedua, Marzuki M dan kawan-kawan, Muhammad dan kawan-kawan, 2009, penilaian kondisi jembatan dengan metode New York State Department of Transportation atau NYSOT. Studi kasusnya 3 jembatan di Kota Kendari. Berikut adalah Mahaputra 2018 dalam penelitian yang berjudul penilaian kondisi jembatan berdasarkan analisis tingkat kerusakan jembatan dengan menggunakan metode BMS. Studi kasusnya 4 jembatan nasional pada ruas jalan Kabupaten Oku. Kerangka berpikir bisa dilihat pada slide. Dari pemeriksaan jembatan ditarik dari judul saya, dari judul penelitian saya itu didapat dari pemeriksaan jembatan. Kemudian ada pemeriksaan detail yang penulis lakukan di jembatan Olmina. Kemudian ada metodenya atau buku panduannya. Metodenya dipakai oleh BMS 1993 dan panduan pemeriksaan jembatan. Itu secara eksplisit kita bisa lihat di pencarian di Google. Dari situ nanti kita akan mengambil hasil pemeriksaan atau nilai kondisi. Setelah itu baru kita bisa mengambil tindakan selanjutnya. Itu adalah 4 penanganan, itu ada rehabilitasi jembatan, pemeliharaan jembatan, perbaikan jembatan, dan penggantian jembatan. Selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Artinya bahwa penulis saya peneliti turun langsung dan mendeskripsikan apa yang terjadi di sana dalam sebuah tulisan, tapi dengan aturan yang ada. Waktu dan tempat penelitian itu didasarkan selama 2 bulan, April 2021 dan sampai dengan Juni 2021. Sumber data.
Itu adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data didapatkan dari Balai BPJN NTT, mohon maaf, BPJN NTT, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT. Itu didapat dari, itu yang penulis dapatkan itu adalah seperti data teknis jembatan yang akan saya sampaikan sebentar. Kemudian data primer adalah data yang diambil oleh peneliti, sekarang ada penulis yang turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi jembatan. Oke, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi langsung atau pengamatan langsung, yaitu adalah peneliti sebagai objek peneliti adalah yang paling penting dari pengumpulan data, karena peneliti turun di lapangan dan karena ini adalah studi kasus. Kemudian ada dokumentasi, tentunya untuk sebagai bukti untuk penulisan ini. Ketiga adalah studi pustaka, itu adalah di mana peneliti atau penulis sekarang untuk mengambil literatur yang sesuai dengan penelitian ini. Yang berikut adalah teknik pengelolaan data, yaitu dengan penulis menggambar sketsa lalu membuat tabel penilaian kondisi jembatan berdasarkan komponen-komponen jembatan. Yang berikut teknik analisis data, yaitu satu, mengumpulkan hasil pemeriksaan per komponen. Maaf, saya penekanannya di per komponen. Jadi artinya satu-satu saya akan bahas dalam penelitian saya, yaitu kondisi jembatan secara keseluruhan. Yang kedua adalah menghitung nilai rata-rata komponen jembatan. Dan yang ketiga adalah menentukan penanganan sesuai dengan metode BMS. Oke, lokasi penelitian bisa dilihat pada slide. Ini yang data teknis jembatan yang saya dapatkan dari BPJN NTT. Itu nomor jembatan, nama jembatan Nolmina, nama ruas, ya bisa dilihat pada slide. Oke, struktur jembatan Nolmina. Oke, sebelum itu saya akan memperlihatkan untuk ada gambaran untuk jembatan Nolmina ini. Itu yang pertama itu adalah gambar 1 TP Warren Trust dari sumber Cendaduan 2000. Jembatan Nolmina ini termasuk dalam tipe Warren Trust karena dia ada bentuknya banyak, cuman saya tidak fokus ke situ. Itu yang adalah tampak jembatan Nolmina. Ini adalah tampak dari bawah dan ini adalah tampak dari samping. Saya sudah bisa melihat. Oke, sebelum saya lanjut ke penilaian kondisi, saya akan jelaskan untuk sebentar, karena ini adalah penilaian kondisi jembatan. Saya akan menjelaskan beberapa ketentuan yang ada aturan untuk bisa menilai kondisi jembatan itu. Oke, yang pertama adalah kriteria elemen jembatan. Oke, BS. Saya akan jelaskan. Oke. Yang pertama itu baik sekali, BS, maka keadaan jembatan dalam keadaan baik sekali tanpa kerusakan atau baru. Itu nilainya 0,1 sampai dengan 1. Kedua adalah baik, maka keadaan jembatan dalam keadaan elemen mengalami kerusakan ringan, hanya memerlukan pemeliharaan rutin. Ketiga, rusak ringan, maka keadaan jembatan elemen mengalami kerusakan yang memerlukan pemantauan dan pemeliharaan berkala. Keempat, rusak kritis, maka keadaan jembatan elemen dalam kondisi kritis. Kelima, tidak berfungsi, maka keadaan jembatan tidak berfungsi atau runtuh, atau jembatan yang sudah diprogram tapi belum terbangun. Oke, inilah contoh penilaian yang saya gunakan dalam penelitian saya ini supaya bisa dimengerti. Ini yang pertama itu saya mengambil contohnya itu gelagat memanjang. Jadi GMA ini adalah gelagat memanjang 1. Saya nilainya per elemen. Jadi nilainya apa, berapa, nanti akan dijumlahkan dengan, tapi itu baru section 1. Nanti itu section 2, 3 dan seterusnya. Jadi untuk tabel dalam penelitian saya ini memang sangat banyak karena memang saya meneliti judul saya tentang itu dan saya sana. Oke, selanjutnya kondisi jembatan Nolmina. Oke, gambaran ini yang saya tampilkan adalah gambaran yang
penulis atau peneliti temukan di lapangan. Yang pertama itu adalah saluran drainase. Ini gambar ini menunjukkan bahwa saluran drainase tertutup, jadi harus dikebas atau digali dulu. Yang kedua adalah masih tentang drainase, saluran drainase. Yang berikut adalah ini adalah daerah sungai. Tampaknya saya memperlihatkan, nanti saya akan memberikan nilai-nilai. Selanjutnya ya sudah juga. Kalau yang ini adalah trotoar dari jembatan Nolmina. Kita lihat semennya terkelupas. Oke, selanjutnya inilah nilai kondisi seluruh komponen dan indikasi penanganan. Itu ada nama komponen, nilai kondisi. Jadi yang tadi yang saya sudah jelaskan, nilai yang tadi, biar saya ulang sedikit, mohon maaf supaya mengerti. Jadi ini nilai yang ini adalah patokan yang saya ambil untuk bisa menilai kondisi jembatan yang tadi. Oke. Ya, ini jembatan Degonanya nilainya itu nilai rata-rata. Ini saya sudah penulis sudah masukkan rumus. Tuh bisa dilihat. Oke, ini adalah nilai indikasi penanganannya. Jadi dari nilai rata-rata 2,8, berarti dia termasuk dalam, karena saya ambil dari 2 angka di belakang koma, dia masih termasuk dalam perbaikan rehabilitasi jembatan. Tapi jika dibulatkan nanti akan masuk dalam rehabilitasi jembatan. Tapi dia jembatan ini masih termasuk bagus, tapi hanya rusak pada 5 komponen yang akan saya jelaskan sebentar. Oke, selanjutnya indikasi penanganan per elemen. Jadi setelah saya keseluruhan saya sudah ambil, sekarang ini adalah penilaian yang secara elemen atau komponen-komponen, karena dalam rumusan masalah saya membahas tentang akan mencari kondisi per komponen-komponen jembatan itu. Jadi saya akan mulai dengan komponen yang paling rusak duluan, tabelnya baru saya jelaskan yang paling baik. Oke. Elemen itu yang paling untuk dari hasil pengamatan, hasil kajian saya secara eksplisit, saluran drainase masuk dalam nilai kondisi 2,36. Ini rata-ratanya. Yang dari indikasi penanganannya itu adalah perbaikan komponen. Itu bisa dilihat pada aturan yang tadi saya gunakan dalam aturan BMS. Kemudian adalah daerah aliran sungai, itu dengan nilai kondisinya 2,17 dengan indikasi penanganan perbaikan komponen. Yang ketiga itu adalah trotoar dengan nilai kondisi 2,16 dan indikasi penanganan adalah perbaikan komponen. Selanjutnya dinding sayap 2,9 perbaikan komponen. Selanjutnya kepala jembatan 2,08 dan perbaikan komponen. Oke, saya akan menunjukkan yang baik karena dia tidak termasuk dalam perbaikan komponen. Oke, yang pertama adalah pagar besi jembatan. Nilainya 2,5. Saya sudah menjelaskan banyak di sana. Itu hanya terdapat goresan-goresan atau cat yang terkelupas. Terus gelagar memanjang juga sama. Gelagar lantai jembatan, lampu penerangan. Bisa lihat pada slide. Saya tidak jelaskan satu-satu lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, saran dan kritik saya dari Bapak dosen untuk bisa kelancaran penulisan ini. Sekian dan terima kasih. Ya, oke. Terima kasih saudara Andu Kapika. Ya, saya kasih dia omong saja, tidak apa-apa. Dia punya zamannya, jadi biar dia omong banyak. Oke, terima kasih ya. Umur sudah